Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Aurelia Irawan, saya dari kelas 11 IPS 1. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Sultan Hasanuddin dan perlawanannya terhadap FOC. Yang pertama ada biodata Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Sultan Hasanuddin merupakan raja kerajaan Goa ke-16 yaitu pada tahun 1653 sampai 1669. Sultan Hasanuddin merupakan pahlawan nasional Indonesia yang memiliki gelar Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karayeng Bonto Mangepe. Setelah memeluk agama Islam, Sultan Hasanuddin mendapat gelar tambahan yaitu Tumanangga Ribala Pangkana. Selain itu, beliau juga mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur oleh Belanda karena keberaniannya melawan Belanda. Selanjutnya, ada pun beberapa latar belakang yang menjadi alasan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan. Yang pertama, FOC menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Yang kedua, FOC juga mengadakan blokade terhadap Makassar. Yang ketiga, Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan oleh FOC. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin disebut Ayam Jantan dari Timur. Dengan demikian, latar belakang perlawanan Sultan Hasanuddin adalah karena pihak Belanda atau FOC melakukan praktik monopoli perdagangan dan ingin menguasai wilayah Makassar. Selanjutnya, perjuangan Sultan Hasanuddin. Ketika FOC datang ke Maluku untuk mencari rempah-rempah, Makassar juga dijadikan daerah sasaran untuk dikuasai. FOC melihat Makassar sebagai daerah yang menguntungkan karena pelabuhannya ramai dikunjungi pedagang dan harga rempah-rempah yang sangat murah. FOC ingin menerapkan monopoli perdagangan namun sangat ditentang oleh Sultan Hasanuddin. Pada 1660, Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan FOC. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan FOC. Namun, FOC tidak tinggal diam. FOC juga menjalin kerjasama dengan kerajaan Bone yang sebelumnya memiliki hubungan yang kurang baik dengan kerajaan Goa. Pada 24 November 1966, FOC mengadakan pergerakan besar-besaran yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Johnson Spelman. Pada saat itu terjadi tembak-tembakan duel meriam antara armada kapal-kapal FOC dengan benteng pertahanan kerajaan Goa. Pertempuran hebat terus terjadi. Armada FOC dibantu dengan pasukan kerajaan Bone yang berada di bawah komando Arung Palaka. Karena kerajaan Goa tidak kuat menahan gempuran FOC dan pasukan kerajaan Bone, akhirnya Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Dengan perjanjian itu, Sultan Hasanuddin harus mengakui monopoli FOC yang selama ini sangat ditentangnya. Berikut isi perjanjian Bongaya. Yang pertama, Sultan Hasanuddin memberi kebebasan kepada FOC melaksanakan perdagangan. Yang kedua, FOC memegang monopoli perdagangan di Sombaupu. Dan yang ketiga, benteng Makassar di ujung pandang diserahkan pada FOC. Dan yang terakhir, Bone dan kerajaan-kerajaan Bugis lainnya terbebas dari kekuasaan Goa. Inti dari isi perjanjiannya adalah Makassar harus mengakui monopoli FOC. Wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Goa saja. Makassar harus membayar kerugian dari perperangan. Selanjutnya, akhir perjuangan Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Sombaupu takluk secara terhormat setelah kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Spelman pada saat itu juga menawarkan pengampunan kepada mereka yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Lalu, pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari posisi tahta Raja Goa. Posisinya lalu digantikan oleh putranya yaitu Amir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin.
Sultan Hasanuddin wafat di Goa pada tanggal 12 Juni 1670. Setahun setelah turun tahta, ia meninggal pada usia 39 tahun karena menderita penyakit plasenta. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.